Hello man, what's good? Welcome back to Egi Muhamza. Oke, sebelum kita ke ceritanya, apakah di sini ada yang berasal dari Madura? Ngomong-ngomong soal Madura, nah, di sini gue mau membahas fenomena yang lagi sangat heboh di Madura dan juga heboh di TikTok. Fenomena ini disebut dengan fenomena taun. Pasti di dalam pikiran kalian, taun itu apa? Apa sih taun itu? Nah, di sini gue mau jelasin. Nah, jadi taun ini sebuah wabah yang dimana banyak terjadi di Madura sehingga menghebohkan warga di sana. Semua warga sangat panik dan banyak timbul pertanyaan. Gue juga nggak tahu persis kapan awal mulanya wabah ini muncul. Yang jelas semenjak sering banyak orang-orang yang meninggal di Madura, orang-orang di Madura terutama ibu-ibu sibuk mempersiapkan jamuan-jamuan semacam ketupat dan surabi. Ya karena mungkin adatnya seperti itu. Dan memang semua daerah pasti memiliki adatnya masing-masing. Apakah di Madura membuat surabi dan ketupat itu adalah salah satu adat di sana ketika adanya orang yang meninggal? Coba gue pengen tahu dong dari kalian yang asal Madura bisa komen di bawah apakah benar adat Madura seperti itu. Oke, kita lanjut ke topik. Banyak isu bahwa fenomena taun ini adalah sebuah fenomena di mana adanya sosok yang menghampiri rumah warga, lalu mengetuk pintu rumah dan memanggil nama korban yang menjadi target taun tersebut. Dan banyak juga orang-orang di sana yang menghimbau apabila ada merasa yang memanggil atau mengetuk pintu dari salah satu rumah mereka, jangan sesekali dibuka ataupun dijawab kalau tidak mau mati seketika. Nah, kemungkinan seperti itu cara kerja wabah taun ini. Wabah taun ini telah diabadikan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam sebuah kitab yang bernama Badrul Ma'un fil Fadil Taun. Nah, kitab ini adalah sebuah kitab yang membahas tentang wabah penyakit. Ya, salah satunya wabah taun ini Pembahasan dari Ibnu Hajar ini mengenai wabah taun ini dia mendasarkan analisisnya terhadap pendapat para ulama maupun bahasa kedokteran. Dan menurutnya, taun ini adalah pandemi yang bisa menimpa atau menulari banyak orang. Namun kejadian di masyarakat Madura justru taun ini agak sedikit unik dan berbeda dengan pembahasan Ibnu Hajar tadi. Tetapi justru berhubungan dengan hal mistis Dan menurut cerita orang tua, taun ini adalah makhluk pencabut nyawa yang biasanya datang pada malam hari. Dan tiba-tiba pada pagi hari sudah ditemukan korban daripada taun ini Dan yang lebih anehnya lagi, tidak ada sedikit penjelasan pun tentang kematian si korban ini. Dan masyarakat di sana percaya kematian itu disebabkan oleh taun. Banyak masyarakat Madura yang tidak percaya angka kematian yang sangat tinggi saat ini disebabkan oleh COVID. Mereka nggak percaya ini karena COVID. Tetapi mereka percaya hal ini terjadi karena adanya taun. Terlebih lagi ini semakin berkembang semenjak kabar dari taun ini disampaikan oleh kiai atau ulama berpengaruh di sana yang menyebutkan adanya fenomena taun. Jadi masyarakat itu semakin percaya gitu ya. Biasanya cara masyarakat Madura untuk menolak atau menghindari taun ini dengan cara tidak tidur di dalam kamar mereka, tetapi masyarakat di sana tidur di ruang tamu katanya Nah, ini salah satunya cara untuk menghindari atau menolak akan kehadiran taun ini Dan mereka juga ada yang begadang. Apabila orang-orang di sana begadang, itu disarankan sampai matahari terbit. Dalam kondisi mereka begadang itu pintu rumah terbuka. Tapi menurut gue aneh gitu ya. Pintu rumah dibuka bukannya taun yang masuk, malah melainkan gimana kalau ada maling yang masuk. Tapi gue gak tahu, mungkin di Madura angka kejahatannya lebih rendah daripada kota-kota lain. Terus cara ketiga untuk menghindari taun ini adalah membuat sebuah api atau bisa dikatakan api unggun. Dan itu dibakar di depan rumah mereka dan dibiarkan
menyala sampai pagi. Kayak orang yang berkemah gitu ya, buat menghangatkan badan. Ada juga untuk mengusir binatang-binatang buas. Tapi kalau ini digunakannya untuk mengusir Toun itu. Gue juga sedikit bingung sih men. Dan juga di sini gue agak ngerasa, apa ini emang bener setan takut sama api, sedangkan setan itu terbuat dari api gitu ya. Gue juga nggak tahu, mungkin dari kalian ada yang lebih tahu mengenai hal ini, bisa komen di bawah. Dan apabila mereka mengalami yang namanya kedatangan Toun, itu diketok pintu, terus dipanggil namanya, alangkah lebih baik tidak menjawab, namun hanya mengintip dari jendela. Dan banyak banget komentar-komentar yang mengatakan mereka mengaku kalau rumah mereka itu sempat diketuk. Terus juga ada yang mencet bel. Waktu dilihat dari CCTV, yang mencet belnya itu nggak ada. Dan masyarakat percaya kalau itu adalah Toun men. Jadi apa yang mereka alami, mereka percaya disamperin Toun. Ya istilahnya mereka selamat. Dikabarkan juga Toun ini sebenarnya adalah sesosok jin yang menyerupai manusia. Berbeda banget dengan yang disebut Suanggi atau ilmu hitam lain. Ada juga Kuyang. Tapi itu adalah sebuah kebalikan. Kalau Kuyang itu dari manusia menyerupai jin. Kalau Toun ini dari jin menyerupai manusia gitu men. Tersiar kabar juga sudah ada 5 korban atau 5 orang yang tewas disebabkan oleh Toun ini. Dan banyak orang lain yang jatuh sakit dikarenakan wabah Toun ini men. Lalu masyarakat Madura sana percaya dengan berkeliling desa beramai-ramai dan bersolawat itu akan menghindarkan desa mereka dari wabah Toun ini. Jadi mereka semacam menggunakan pawai obor gitu dan sambil bersolawat untuk menghindari wabah Toun ini. Jujur aja nih men, dari apa yang gue baca, berita-berita di media sosial dan berita-berita dari media yang lain gitu ya, wabah Toun ini lebih kepada sebenarnya COVID gitu ya. Jadi orang-orang yang meninggal karena COVID itu kemungkinan besar adalah disebabkan oleh Toun ini gitu men. Mungkin orang-orang di sana yang tidak percaya dengan adanya COVID, jadi dikatakanlah inilah Toun gitu. Dan ditambah lagi dengan banyaknya tokoh-tokoh di sana yang memang meyakinkan dalam mereka berkhotbah, mungkin dalam mereka menyampaikan pesan, mungkin mereka mengatakan kalau yang terjadi di Madura itu adalah Toun. Tapi wallahu alam ya, dari kita mungkin mempunyai pemahaman masing-masing dan punya sisi percaya masing-masing gitu ya. Tapi jujur, dari gue pribadi, gue itu setengah-setengah. Toun ini mungkin benar ada, atau Toun ini sebenarnya adalah COVID. That's why kenapa banyak yang meninggal di Madura sekarang. Terus menurut kalian gimana men? Apakah wabah Toun ini benar-benar ada? Apakah tidak? Bisa kalian tinggalkan komen di bawah. Ya segitu aja cerita dari gue hari ini mengenai Toun, wabah Toun hari ini. Jangan lupa subscribe channel gue, like, komen, dan jangan lupa pencet tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi dari gue. Follow juga Instagram gue, Egy Muhamzah. Oke, sekian dari gue. Bye.